Oke, selamat pagi teman-teman yang ada di YouTube, ada ribuan, dan di Zoom ada ratusan, dan tentu ada puluhan ribu di TikTok. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini tepatnya tanggal 12 Desember. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak, untuk segala sesuatu yang kau sediakan pagi ini. Semua karena kebaikanmu, semua karena anugerahmu, semua karena kasih setiamu. Tolong hambamu sembunyikan di balik kuasa salibmu, hamba berserah penuh pakai sebagai alatmu, bejanamu, untuk menjadi duta kerajaanmu, memberitakan hanya kebenaran firmanmu untuk mengkoreksi kami, menutrisi kami, mendewasakan kami, semakin serupa dengan karakter Kristus, tutup bungkus, jaringan internet, semua yang kami perlukan dalam ibadah kami, dan setiap orang juga Tuhan berkati yang sakit disembuhkan pada saat firman-Mu diberitakan, yang berbeban berat mendapat kelegaan pada saat firman-Mu diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau. Apa kabar? Tepatnya 12 Desember, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Ya, baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berjudul Tuhan bekerja dari tempat yang tidak mungkin. Dan kita akan melakukan pembacaan firman. Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan yang menguatkan dan tentunya yang akan banyak memberkati kita. Ya, saudara ya. Nah, tadi saya lupa di mana Alkitabnya. Yes, puji Tuhan. Yes. Mari buka dari 1 Samuel ya. Kita belajar dari kisah Hana. Kita bisa baca dari kitab 1 Samuel. Saudara, saya akan bacakan. Saudara bisa buka dan sangat bagus membaca firman Tuhan itu dengan bersuara. Kita akan gali, kita akan eksegesis firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Jub, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Jub. Seorang Efraim, dia punya dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan semua anaknya, laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki. Sebentar ya saudara.
seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercelah. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuan." Kemudian perempuan itu pergi. Lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Ramah. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu disapi, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kata Elkana suaminya kepadanya, "Lakukan apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, kiranya Tuhan menepati janjinya." Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusul anaknya sampai disapi. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, satu eva tepung dan satu kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembeli, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan." Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan, lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Kita akan mengeksegesis ayat ini. Jadi kita back to the Bible, dan berdasarkan Bible saya ingin Anda paham situasi background dari ayat ini, saudara. Jadi ini kitab Samuel pasal 1 yang saya bacakan dari ayat 1 sampai terakhir. Di sini kita akan belajar bagaimana sebenarnya ini kitab yang dalam posisi kanon, dia sah. Ya, jadi ini tidak menuliskan secara eksplisit penanggalannya, saudara. Tapi di sini situasinya sebelum Samuel lahir, ya, situasi politik sebelum Samuel lahir, Israel berada dalam situasi yang tidak ada raja, kepemimpinannya tribal. Apa itu tribal? Suku-suku. Jadi di sini juga ada ancaman eksternal yang kuat dan secara internal moralnya chaos. Maksudnya apa? Di sini moral bangsa Israel chaos karena pemimpinnya Nabi Eli otoritasnya salah.
Ya, dia berada di otoritas yang salah ya. Jadi otoritas tidak selalu benar, Saudara. Seperti Eli. Jadi pastikan Anda berada tidak di bawah otoritas yang bocor. Payung otoritas yang bocor seperti keluarga Eli, Imam Eli, anaknya jahat, Eli cuma negur-negur gitu. Ya, kalau pemimpinnya aja, nabi tertingginya aja sudah bobrok moralnya, apalagi masyarakat. Umat Kristen di Israel diludahi. Saya baca chat. Emangnya kenapa kalau umat Kristen di Israel diludahin? Ya udah biasa orang Kristen dianiaya. Udah biasa. Mereka kuat-kuat. Justru aniaya akan membuat umat Kristen semakin kuat. Semakin dihambat, semakin merambat. Sekarang kekristenan melanda Cina di mana mereka bersembayang atau berdoa di eh ada di ya mereka jam 3 pagi udah bangun mereka sembunyi-sembunyi ya saudara tapi kuasa Tuhan justru semakin nyata orang Kristen semakin dianiaya imannya semakin bertumbuh kuasa Roh Kudus semakin nyata bekerja kenyamanan yang justru membuat kekristenan kadang menjadi dangkal saudara tapi ya kita berdoa sahabat-sahabat kita yang di Cina dikuatkan Tuhan ya jadi saya kembali kepada kitab Samuel di sini karena pemimpinnya saja moralnya sudah chaos, sudah runtuh. Demikian juga jemaatnya ya saudara ya. Jadi banyak suku bertindak sendiri tanpa kesatuan nasional ya saudara ya. Ya ada red wine ya saya menyapa yang teman-teman ada di TikTok ya. Selamat pagi yang baru bergabung ya. Yesus lahir tanggal berapa Bu Pendeta? Ya tidak ada tanggal yang pasti. Ya yang penting itu tanggal 25 hanya penetapan ya. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Oh, salah. Ya, itu menurut Anda. Ya, Islam banyak meniru justru Alkitab ya. Anda berpikir sendiri, yang asli itu yang mana? Yang pertama atau yang niru-niru? Jawab sendiri ya. Yang jelas Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda belum terima Yesus, saya ingatkan kembali, terima Yesus. Siapa tahu Anda mati malam ini, pokoknya Anda sudah saya ingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi. Dia Tuhan. Anda suka atau tidak? Kenyataannya, kebenarannya, Yesus Tuhan dan Dia Juru Selamat dan hanya melalui Dia kita akan menerima keselamatan kekal. Ya, Kristen bukan agama, betul. Kristen bukan agama. Yang buat agama itu kan kita. Yesus tidak datang membawa agama Kristen, tidak. Kekristenan yang sejati sebenarnya adalah relasi. Jadi sebenarnya Yesus tidak datang membawa agama, tidak. Tidak ada agama di surga. Anda mati malam ini nggak ditanya agama Anda. Ya, saya juga bilang tidak semua orang Kristen masuk surga. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan, relasi dengan Tuhan. Itu lebih dari agama. Yesus manusia, ya dia pernah jadi manusia. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Tuhan yang maha baik yang rela mengosongkan diri jadi manusia. Tuhan berkelamin, ya, karena dia jadi manusia 100% ketika dia berinkarnasi jadi manusia. Jadi bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang pernah berinkarnasi jadi manusia. Dan Yesus punya Tuhan. Ya, itu relasi dia dengan Bapa di surga. Allah orang Kristen, Allah yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang Esa, Yesus 9 bulan di kandungan. Ya iya, dia 100% jadi manusia. Jadi mulai dikandung, sudah dinubuatkan. Bahkan sebelum dikandung, Maria yang akan menjadi bunda Allah ketika Yesus berinkarnasi itu sudah direncanakan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan misi keselamatan dengan memberikan anaknya sendiri. Karena hanya Yesus manusia yang tidak berdosa. Dan korbannya harus dalam rupa manusia. Sehingga Tuhan harus jadi manusia. Tritunggal Tuhan Kristen berarti bukan Esa. Esa, lu suka atau tidak, Tuhannya orang Kristen. Esa.
ketiganya yang esa. Kan tadi ada lagunya, benar-benar dongeng. Bukan, ini kepercayaan. Ini kebenaran. Kalau nggak percaya, tanya aja setan. Setan, bener nggak orang Kristen tuh? Iya, Oon. Makanya, ku buat kau benci sama orang Kristen. Orang Kristen nggak pernah ganggu kau. Kau ganggu-ganggu orang Kristen kan? Kenapa? Karena disitulah kebenaran. Aku tidak mau orang di dunia ini tahu kebenarannya. Basmi orang Kristen, bunuh orang Kristen, bakar gerejanya. Karena orang Kristen nggak pernah sibuk bakar-bakar tempat ibadah lain ya. Tapi ada aja yang benci sama orang Kristen. Diskotik nggak ditutup, gereja ditutup, rumah ibadah untuk beribadah ditutup, ya kan? Kenapa? Karena di situ ada kebenaran. Karena setan kepanasan saat Kristen menyuarakan kebenaran. Anda suka atau tidak suka, kekristenan disitulah kebenaran. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, dan ini bukan dongeng, ini kebenaran. Kalau kau nggak percaya, matilah kau malam ini. Tanya mana yang benar, pasti dibilang. Ya Kristen di situ kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, pokoknya kita back to the Bible. Pokoknya saya sudah bilang sama kamu, kalau kamu mati malam ini, saya tidak salah lagi. Ya, saya sudah bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ya, Anda suka atau tidak? Tanya aja sama setan. Setan pasti bilang, iya. Makanya kalau baca Alkitab, hai kamu yang kudus dari Allah, waktu kami belum tiba, kata setan. Setan aja tahu kalau Yesus Tuhan. Makanya kok disetani supaya kau nggak tahu. Ya, mama saya jadinya. Baik, 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 baik. Kita back to the Bible. Apapun yang Anda tulis, ya saya pokoknya katakan dengan sepenuh hati. Yesus adalah Tuhan, Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Tuhan dan jalan, kebenaran, dan hidup. Pokoknya itu ya. Jadi Yesus pernah jadi manusia. Yesus bukan manusia yang dituhankan. Bukan kawan. Bukan, bukan, bukan. Tapi dia harus jadi manusia. Ada misinya. Dia memang harus disalib. Kenapa? Tuhan harus disalib. Iya, itulah misi keselamatan. Salib tempat terkutuk, dia datang ke tempat terkutuk itu untuk mengubah kutuk jadi berkat. Dia bisa tendang orang yang menyalibkan itu. Bisa. Dia 100% manusia, 100% Allah pada saat dia berinkarnasi. Dia bisa pakai kuasa ilahinya. Dia tendang, paku-paku itu bisa lepas. Tapi apa artinya? Misi gagal itu yang setan tidak tahu. Makanya dalam kemanusiaan 100% Tuhan Yesus pada saat dia berinkarnasi, dia digoda supaya dia memakai kuasa ilahinya dan misi tidak dijalankan. Tahukah Anda, tempat terkutuk itu menjadi tempat mulia ketika Yesus Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Dosa kita diampuni. Bukan karena amalmu 1M, 1M. Ya kalau uangmu uang yang murni ya, nih banyak orang korupsi, nanti ku amalkan, kan aku beramal, biar aku korupsi. Makan itu uangmu, nggak laku uangmu itu, tahu nggak? Di surga itu jalannya aja emas, uangmu itu sampah, mau 1M, mau 1 triliun. Tapi persembahan janda miskin Tuhan puji, kenapa? Karena hati, dia melihat hati, dia melihat motivasi. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Saudara, kalau mau selamat ya bertobat. Ya betul, bertobatlah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan. Ya janda pirang, saya belum janda. Ini pirang cantik kan? Bagus kan? Bagus sekali. Baik, back to the Bible. Saya mohon maaf saya tidak bisa ikuti semua ya. Pokoknya saya sudah bilang, saya selalu menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Anda suka atau tidak suka, itu kebenaran, bukan dongeng. Kebenaran ya. Baik, kita balik to the Bible, kisah di kitab 1 Samuel. Jadi musuh utama Israel saat itu siapa? Pada zaman Eli, Filistin. Ini yang paling dominan. Ini sekarang yang namanya jadi Palestina, itu dulunya Filistin. Ini musuh Israel dan ternyata sampai sekarang jadi musuh ya saudara ya. Ya tapi kita berdoa. Kita tidak lihat agama, kita tidak lihat negara, kita menegakkan kemanusiaan. Ya, saya orang kemanusiaan ya. Suami saya kerja di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kita netral, kemanusiaan yang pertama. Oke. Kemudian Amon, ini sukunya ini musuh utama Israel. Moab, wah ini bangsanya kejam. Amalek, wow kejam. Banyak banget musuh orang Israel dari dulu. Ya, Alkitab mengajarkannya. Saudara, Aram, dan kita bahas Filistin.
Ini memiliki teknologi besi yang maju pada saat itu. Strategi perangnya sangat kuat. Dia hegemoni militer atas Israel. Dan dia punya dominasi ekonomi dan politik. Jadi Samuel ini muncul. Lalu muncullah raja pertama Saul dan Daud. Ini yang menjadi turning point sejarah Israel. Jadi kondisi rohani Israel pada zaman Nabi Eli, yaitu pada zaman Hana sebelum Samuel jadi nabi, itu gelap segelap-gelapnya secara spiritual. Dan kitab 1 Samuel dimulai dengan catatan iman, di mana anak Eli, inilah contoh otoritas yang salah, payung otoritas yang salah. Jadi Anda jangan terlalu mendewakan pemimpin Anda, tapi doakan pemimpin Anda. Karena pemimpin juga manusia, dia bisa salah, bahkan nabi saja bisa salah. Nabi Eli, ini yang membuat Israel berada di payung otoritas yang bocor. Dia bukan seorang bapak yang baik mengajar anak-anaknya. Hofni dan Phineas begitu jahat. Anak nabi, tapi ini memperkosa para perempuan yang bekerja di situ, saudara. Dan Eli cuma bilang, janganlah begitu nak, janganlah begitu. Lembek dan tidak tegas. Kalau kita orang tua, lembek dan tidak tegas sama anak kita, siap-siaplah kita menuai. Tuhan marah kalau kita tidak mendidik anak-anak kita. Tapi juga jangan kau pukul-pukulin, bukan seperti itu maksudnya. Namun kita mendidik dengan tegas, mengayomi, namun mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan kebenaran. Saudara, di payung otoritas Nabi Eli, penyembahan berhala menyebar. Karena ini otoritas yang bocor, otoritas yang salah. Dan bangsa jarang mendengar suara Tuhan. Dan firman Tuhan jarang pada masa itu. Ayat kuncinya 1 Samuel 3 ayat 1. Di situ banyak penyembahan berhala, saudara. Dan pada saat itu penyembahan dilakukan di Silo. Jadi Salomo belum membangun bait suci. Sebelum bait suci, pusat ibadah ada di Silo. Ini 300 tahun sebelumnya. Jadi tabut perjanjian tinggal di sana. Saudara, ibadah di Silo mengalami korupsi. Wow, inilah otoritas yang salah. Nabi Eli tidak tegas membiarkan anaknya korupsi. Saudara, Anda membiarkan anak Anda tidak tegas dan lembek, Tuhan marah. Satu keluarga Tuhan hukum. Kita orang tua tegas pada anak kita, tapi penuh kasih. Tegas itu kasih, kasih itu disiplin. Kita jangan gitu nak, jangan gitu. Tapi kita biarin, inilah yang dilakukan Eli. Dia lembek dengan anaknya. Akhirnya anaknya menyimpang begitu parah, saudara. Jadi nggak usah keluar-keluar mana aturan pernikahan di Bible. Apa pernikahanmu? Pernikahannya monogami. Nggak ada sini poligami, poligami. Poligami nggak laku di Alkitab ya. Nggak bener itu poligami ya. Itu merendahkan perempuan ya. Nggak ada adil-adil. Nggak pernah ada adil namanya ya. Tuhan Yesus menyatakan tidak ada perceraian dan tidak ada poligami-poligami. Poligami itu diawali dengan selingkuh. Bohong yang bilang, ha, inilah agama yang benar karena poligami adalah obat selingkuh. On. Ya, obat selingkuh, bertobat, jangan buka celah. Ya, gak ada poligami. Bohong itu semua. Poligami itu dimulai dengan apa? Perselingkuhan hati. Ya, tidak diterima di sini perceraian atau poligami. Makanya sebelum menikah, baik-baik dipikir. Oke? Nah, poligami nggak boleh, tapi suami berzina boleh. Tidak boleh poligami aja, tidak boleh. Apalagi suami berzina nggak boleh. Memang lu ya, lu tukang zina kali ya. Masa lu nggak ngerti? Saya minum dulu nanti emosi pagi-pagi. Baik-baik kita bawa santai ya, kita bawa santai. Kekristenan tidak menyetujui poligami, bohong. Dibilang obat selingkuh, bohong. Poligami menghancurkan semuanya. Poligami menyakiti dan merendahkan perempuan. Makanya saya sangat bangga dengan kekristenan yang melarang poligami. Kalau soal perjinahan ya, Anda udah poligami aja ya, berjinanya juga terus berjina karena nggak pernah cukup, nggak pernah cukup, nggak pernah cukup. Perjinahan itu dosamu sama Tuhan langsung. Tidak pernah kekristenan mengizinkan perjinahan. Perjinahan, aduh, itu menghancurkan. Poligami aja dilarang, apalagi perjinaan, ya kan? Itu back to the manusianya. Ya, banyak dibilang jangan bohong, tapi tetap bohong. Jangan membunuh, tetap membunuh.
ya nggak ada hubungannya sama aturan kekristenan. Aturannya tidak ada perzinahan, tidak ada poligami, ya. Dan bego. Terserah kebenarannya demikian. Poligami bukan jawaban, itu on banget jadi solusi, namanya selingkuh. Lu poligami pasti nggak akan pernah cukup. Nanti, oh aku akan mendapat janda-janda. Janda-janda tua lu layani, bukan janda-janda muda ya. Eksamen itu apa namanya? Dalam kekristenan ini banyak istilah ya. Yesus maling keledai. Ya, hati-hati ya. Saya ingatkan kamu Saduki. Kalau kamu orang Muslim yang mengaku Yesus hanya sebagai nabi, kamu tahu harusnya menghargai nabi. Jangan kau hina Yesus di sini. Saya katakan, saya tidak perlu melaporkan Anda. Anda akan berurusan dengan Tuhan nanti. Siapapun yang menghina nama Yesus di kolom chat ini, Anda akan dapat bagian Anda. Ya. Ya, kami mengasihi Anda, tapi jangan pernah kau hina Yesus, apalagi kau tulis di sini. Ya, nanti kamu yang berhadapan sama Tuhan. Oke, laki-laki kawin di gereja itu apa namanya? Ah, mana ada disetujui? Di sini nggak ada disetujui. Jadi banyak kekristenan yang menyesatkan, bukan kekristenannya, bukan ajarannya, saudara, tapi orangnya. Saya mau katakan kekristenan tidak mengakui poligami. Jangankan poligami, perceraian aja tidak dia diperbolehkan. Perzinahan apalagi. Dan soal laki-laki sama kawin sama laki-laki itu nggak ada ajaran kekristenan. Itu kesalahan. Banyak yang memakai, jadi pendeta juga banyak yang salah, apalagi pendeta mata duitan, ya. Itu oknumnya, bukan ajarannya. Kekristenan menolak yang namanya gay. Tidak ada laki-laki kawin sama laki-laki. Tuhan sudah merancang bahwa misalnya laki-laki yang menikah sama perempuan itu orang yang sesat. Kita doakan dia bertobat. Pendeta yang sesat, yang melegalkan pernikahan sejenis. Kekristenan tidak mengakui pernikahan sejenis, menentang pernikahan sejenis. Siapapun yang menikahkan lesbian, yang menikahkan gay, dia yang berhadapan sama Tuhan. Itu bukan ajaran kekristenan, itu ajaran sesat. Ya, saya mau katakan dalam kekristenan tidak ada pernikahan sejenis. Itu dosa Sodom dan Gomora. Itu oknumnya, bukan ajarannya. Hidup puluhan. Saya kan nggak ada ngungkit uang. Uangmu nggak laku. Ya, lu mau kasih uang sama Tuhan, bukan lihat jumlahnya, lihat motivasi hatinya. Ya, lagian bukan urusanmu kalau ada orang mau kasih perpuluhan atau tidak. Kan tidak dipaksa dengan uangmu. Kalau kamu nggak mau beri, jangan beri. Ya, saya nggak ada minta uang di sini. Di sini nggak ada uangnya. Saya dengan setulus hati memberitakan firman. Jangan cuma monolog ya. Dari tadi saya menjawab juga. Akan menjadi patung belerang. Saya minum dulu ya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pulau-pulau. Ya, kita ini bahasnya tentang Hana ya. Tapi ada ya aja begini saya. Ya, kalau tentang Tuhan saya akan selalu beritakan. Walaupun topiknya bukan tentang ketuhanan Kristus. Tapi saya akan selalu bilang bahwasanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan terimalah dia, buka hatimu. Dan kalau kau mati malam ini, maka bagian kekal ada di dalam hidupmu. Tapi kalau kamu nggak mau terima, bukan lagi urusan saya. Yang penting saya memberitakan firman. Silakan dengar aja. Baik, 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 baik. Saya minum dulu, saudara. Nggak ada larang, ada nggak ada banyak larangannya menikah sejenis. Itu kan ya orang-orang sesat ya. Itu seperti awalnya feminisme, akhirnya menjalar. Kalau perempuan dikasih tempat, kami juga sejenis dipakai. Setan memakai apapun, kadang dia menyamar jadi malaikat terang. Saya mau katakan, kekristenan tidak pernah membenarkan pernikahan sejenis. Yesus tidak kenal Kristen, betul. Yesus bukan pencipta agama Kristen. Yesus tidak membuat agama Kristen. Sebenarnya, kekristenan itu bukan agama, itu relasi dengan Tuhan. Ya, lebih dalam lagi, ku rindu kau, Tuhan. Nah, berita hoax, ini berita kebenaran, ini Injil ya. Kalau Anda dengar, puji Tuhan. Anda pasti dengar. Baik, we back to the. Kalau Protestan apa Bu? Protestan itu
pro kepada attachment berdasarkan Alkitab. Itu panjang banget ceritanya. Makanya Anda daftar di STT tempat saya mengajar. Nanti saya ajari bagaimana sejarah-sejarah gereja, bagaimana istilah-istilah. Ya, kalau di sini panjang, topik kita berbeda. Oke, tapi yang jelas, Yesus tidak pernah mendirikan agama apapun. Baik Kristen itu dulunya, Kristen itu malah ejekan, yaitu pengikut Kristus. Nah, bukan agama sebenarnya saudara, tapi dunia inilah yang mengkotak-kotakkan supaya jelas aliran mana, aliran mana. Tapi Yesus itu Tuhan segala Tuhan. Bahkan siapapun Anda, beragama apapun, Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda deklarasikan dengan iman Anda ya. Banyak orang Kristen belum tentu masuk surga karena KTP-nya saja Kristen. Ya, tapi mungkin dia bukan orang Kristen, tapi dia tahu kebenaran. Saya mau katakan, Yesus tahu hatimu yang paling jujur ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan menjadi bagian daripadamu. Ya, puji Tuhan. Baik saudara, back to the topic, back to the Bible. Wow, inilah kondisi pada saat itu saudara, saya harus mengajarkan, mengeksegesis bagaimana kondisi pada zaman ibunya Samuel, Hana. Budayanya patriarki. Saya sedang bicara budaya. Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Tidak pernah lebih tinggi dibuat laki-laki, walau memang laki-laki yang duluan diciptakan itu hanya Adam, tapi semuanya akhirnya lahir dari rahim perempuan. Saudara, perempuan dan laki-laki setara, sejajar di hadapan Allah. Ciptaan Allah. Anda semua lahir dari rahim perempuan. Anda bukan Adam yang diciptakan dari tanah. Itu cuman Adam. Saudara, saya sedang bicara budaya, budaya, bukan kebenaran. Alkitab begitu jujur, menyuarakan apa yang jadi budaya. Pada saat itu, budaya patriarki. Jadi nilai sosial ditentukan oleh keturunan, oleh garis keluarga, dan peran perempuan dalam melahirkan penerus. Dan pada saat itu beda dengan sekarang. Kalau mandul dianggap aib-aib besar kalau perempuan mandul. Namun di sini Tuhan akan membawa kita untuk membuka kacamata. Apa yang dianggap dunia aib, ternyata Tuhan bisa ubah di tangannya jadi anugerah. Saudara, jangan cepat menghakimi wanita-wanita yang mandul. Nanti Anda tercengang. Kenapa? Karena justru wanita-wanita mandul di Alkitab dipakai Tuhan luar biasa sampai menjadi penerus kelahiran Kristus. Saudara, kita mulai dari Abraham. Siapakah ibu bangsa-bangsa? Sarah. Dia apa? Mandul. Dia cantik, dia dosa apa mandul? Itu otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi dalam segala sesuatu, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya yang besar. Dari sini kita tahu Sarah mengandung anak yang dijanjikan bukan karena biologis seperti Hagar. Tapi memang itulah Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Itu kuasa Tuhan yang dia nyatakan nenek-nenek bisa hamil. Awalnya mandul. Kenapa? Karena itu murni pemberian dari Tuhan, kuasa ilahi, bukan hanya seputar biologis. Jadi Anda jangan cepat menghakimi orang, wanita-wanita mandul aib. Karena Tuhan sedang mengubah cara pandang kita. Saudara, semua wanita hebat dan signifikan justru wanita-wanita mandul yang katanya aib. Perhatikan Ribka, perhatikan Rahel, perhatikan Hana, semuanya mandul saudara. Elizabeth mandul, padahal ini wanita-wanita baik. Kenapa mandul Tuhan? Mereka salah apa? Mereka dosa apa? Tidak ada dosanya. Jadi kita jangan cepat menghakimi perempuan yang mandul itu berdosa. Karena itu otoritas Tuhan. Kadang Tuhan membiarkan kejadian-kejadian seperti itu untuk menyatakan sebagai panggung kuasa ilahi. Saudara, saya sedang membawa Anda untuk tidak menghakimi, cepat sekali menghakimi apa-apa aib, apa-apa dosa. Karena Tuhan punya rencana, Dia punya kedaulatan yang amat besar.
saudara. Dan saya mau membesarkan hati setiap perempuan yang mungkin saat ini mendengar firman yang saya beritakan. Mungkin Anda merindukan anak, sudah lama berdoa. Yang Anda doakan hamil, Anda sendiri belum hamil. Anda belum tentu Anda dihakimi. Itu karena dosamu itu. Apalagi kalau orang Batak, mulutnya mama-mama Batak lebih tajam dari silet, saudara. Oh, tidak sumbangan hula-hula sehingga kamu tidak hamil. Sumbangan hula-hula. Katanya gitu, saudara. Saya muak banget gini ya. Hah, nggak ada hubungannya gitu ya, saudara ya. Maka itu harus sumbangan hula-hula. Dia lupa kalau semua itu berkat dari Tuhan, bukan hula-hula. Hula-hulanya aja kagak perhatian gitu ya, saudara. Memang kita harus hormat sama siapapun, saudara ya. Tapi lebih hormat kepada Tuhan. Dan jangan cepat menghakimi orang, ya, saudara ya. Saya cocok jadi tadi jadi artisnya gitu ya, saudara ya. Inang-inang itu ya, saudara. Jadi dan dulu ini budaya. Saya bicara budaya, bukan kebenaran. Poligami itu umum, tapi bukan berarti Tuhan senang dengan poligami. Tidak, manusianya aja yang sudah dilarang kagak tahan, ya. Tapi bukan berarti diizinkan dulu di perjanjian lama karena budaya itu begitu kuat mungkin diizinkan. Tapi di perjanjian baru ketika Yesus datang dan dia bukan menyediakan hukum Taurat tapi lebih menegakkannya. Saudara, dia berkata, bahkan mengingini wanita dalam hati sudah berzina, maka standarnya lebih tinggi dari hukum Taurat, saudara. Saudara, poligami umum. Kalau nggak bisa hamil nikah kayak sah-sah aja gitu ya, saudara ya. Poligami sering terjadi karena ada tekanan sosial harus punya anak, anaknya juga harus laki-laki. Terutama laki-laki itu pewaris. Nah, inilah budaya patriarki. Tapi saya mau katakan bukan ini yang dibenarkan Tuhan. Tuhan maha baik. Laki-laki, perempuan, Tuhan kasih manusia yang sok-sokan. Ya, manusia yang salah. Sudah, anak saya sudah bangun. Halo sayang, selamat pagi. Ini anak saya Peter, dia tidur di sebelah anak saya satu lagi belum bangun. Kalau nggak saya bangunin mungkin nggak bangun-bangun, saudara. Selamat pagi Indonesia bilang. Selamat pagi Indonesia. Anak yang baik, anak yang pintar, anak yang penuh berkat Tuhan. Oke, minum, baca firman ya. Oke, kita kembali. Otoritas imam besar sangat tinggi, saudara. Eli sebagai imam besar. Dia pemimpin rohani, dia pemimpin hukum, dia figur moral. Tapi generasinya bobrok. Karena dia tidak tegas, makanya hati-hati Anda pemimpin yang tidak tegas. Hati-hati Anda orang tua yang tidak tegas sama anak. Wow, Anda yang akan gigit jari dan menuai akibatnya. Disinilah ada perang, ada konflik, inilah realitasnya. Karena ada kebutuhan untuk kepemimpinan yang kuat. Eli otoritas yang bocor. Dia ingin ada raja. Orang Israel jadi ingin meniru yang lain. Ada rajanya, ada sistem militer bersatu. Jadi kalau kita melihat dari kitab Samuel, di sini ditunjukkan bagaimana Allah mengangkat pemimpin rohani dari situasi kacau. Samuel bukan dari keluarga elit istana, tapi dari seorang perempuan yang biasa yang pernah dihina. Ini sedang menjelaskan transisi kepemimpinan dari teokrasi ke monarki. Jadi Israel meminta raja, dia Tuhan yang mengizinkan, saudara. Jadi ada tiga pemimpin utama yang muncul pada zaman ini, saudara. Yaitu Samuel, dia nabi, dia imam, dia hakim terakhir. Inilah Samuel. Kemudian Saul disinilah di zaman Samuel menjadi raja pertama dan Daud raja yang berkenan menurut hati Tuhan. Jadi di sini tentang ketaatan di kitab Samuel dibahas semua tentang pentingnya ketaatan total karena ini kunci kemenangan atau kehancuran atau pemberontakan kepada Tuhan. Jadi sedang menunjukkan dari kitab ini fidelitas Tuhan melawan ketidaksetiaan manusia. Walau imam rusak, bangsa gelap, dan raja gagal, tapi Tuhan setia. Saudara, kita akan masuk, tadi sudah saya bacakan. Siapakah Hana? Dia ibu Samuel. Ini yang mau kita bahas, dia figur doa dan dedikasi yang memberi kita banyak teladan hari ini. Hana adalah simbol kebangkitan rohani.
yang Tuhan pakai melalui perempuan. Saya mengatakan ada muncul Hana-Hana yang saat ini mendengar firman Tuhan, atau yang Anda ingat, Anda yang merindukan keturunan, saya berdoa saat ini. Seperti Hana berdoa, Anda pun berdoa dan Tuhan akan mendengarkan. Bahkan tidak hanya memberi Anda anak, mau laki-laki mau perempuan di hadapan Tuhan sama, Tuhan bisa pakai luar biasa, saudara. Ya, karena Tuhan tidak pernah bedakan gender. Ya, manusia yang suka membedakan. Dan itu budaya. Saya berdoa, saya tahu saat ini ada seorang Hana. Nama Anda bukan Hana. Tapi situasi Anda seperti Hana. Anda mungkin diremehkan karena bertahun-tahun belum punya anak. Saya mau katakan nih, Anda mendengar ini bukan suatu kebetulan. Mungkin ini bukan Anda. Mungkin ini adalah seseorang yang Anda kenal. Mungkin ipar Anda. Mungkin ibu eh, tetangga Anda, mungkin juga istri Anda, menantu Anda, putri Anda sendiri. Saya mau katakan, Anda bukan kebetulan mendengarkan firman hari ini. Karena ini bagian dari Anda. Tuhan mau membuat terobosan dalam hidup Anda saat ini. Bahwasanya siapapun itu yang saat ini diremehkan karena tidak punya anak, dianggap mandul, dianggap aib. Ketika Anda bangkit dan berdoa, membawanya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apapun kata dokter, Anda mandul, Anda punya miom, Anda tidak bisa punya anak. Saya mau katakan sekarang, Roh Kudus sedang bicara. Ada seorang perempuan yang dia sudah lama menantikan anak, saudara. Saya tahu Anda yang mendengarnya, kalau Anda itu Anda tidak perlu tulis, tapi Anda berdoa seperti Ana. Ini sedang Tuhan mau nyatakan bahwasanya akan ada kebangkitan rohani melalui perempuan yang mendengar saat ini, terutama Anda yang merindukan anak. Ini firman buat Anda, saudara. Kita akan memasuki lebih dalam lagi kitab Samuel ini. Tuhan berdaulat atas sejarah. Dia mengangkat dan merendahkan siapapun yang dia mau. Tuhan memakai yang tidak diperhitungkan seperti Ana. Hana tidak diperhitungkan. Samuel kecil anaknya Hana tidak diperhitungkan. Seperti Daud juga tidak diperhitungkan. Senang sekali Tuhan memakai orang-orang yang diremehkan. Maka kalau Anda diremehkan saat ini, berbahagialah. Karena Anda kandidat terbaik yang akan Tuhan pakai. Tapi syaratnya ketika Anda tidak kepahitan dan tidak menyerah, tapi membawanya kepada Tuhan. Tuhan senang memakai kandidat-kandidat, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dianggap kecil, dianggap hina, tidak diperhitungkan. Orang-orang besar di Alkitab adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Sama seperti Daud, bapaknya sendiri tidak memperhitungkannya. Sama seperti Hana, dia disakiti oleh madu suaminya. Tapi ketika dia menangis Tuhan, karena Tuhan dekat pada orang-orang yang remuk hatinya. Asal Anda jangan kepahitan, jangan kepahitan, bawa itu pada Tuhan. Serahkan itu pada Tuhan. Anda kandidat terbaik yang akan Tuhan bawa, yang Tuhan pakai sebagai simbol kebangkitan rohani. Saudara, aduh, siapa ini? Darwin ala SWT melegalkan pernikahan sesama jenis. Itu urusan Anda. Alkitab tidak pernah melegalkan penyakitan sejenis. Baik, saudara, kita balik lagi. Suara Tuhan itu harus lebih tinggi dari suara manusia. Tahukah Anda kenapa Saul jatuh? Dosa Saul sama dosa Daud lebih besar dosa Daud. Tapi kenapa Tuhan tetap berkenan pada Daud? Pertama, Daud rendah hati dan dia cepat sadar ketika ditegur. Beda dengan Saul. Kenapa Saul? Ya, dia hanya mau, dia kalau dipertimbangkan secara manusia, yang apa yang dia lakukan mungkin nampaknya bijak. Ketika disuruh membasmi, tidak semua dia basmi, yang tambun-tambun dia ambil. Ketaatan. Saul gagal dengan ketaatan. Dia lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Selamat pagi bagi Anda yang menegur. Selamat pagi Indonesia. Tahukah Anda, Allah kita mencari hati, bukan penampilan luar. Allah kita tahu kedalaman hati. Sehingga apa yang manusia pikirkan sangat berbeda dan kontradiksi dengan pilihan Tuhan. Jadi saudara yang sering diremehkan dan tidak masuk hitungan, percayalah, Anda kandidat terbaik yang akan Tuhan pakai ketika Anda bawa kepada Tuhan. Apa ini? Dangkelai Ibu, Beta pamit dulu. Kalau ada berdoa jangan lupa. Oke, mau doa apa? CCC ya, saya akan doakan nanti ya. Namanya CCC. Ya, selamat pagi CCC. Saudara,
Saya juga mau jelaskan ya, dalam 1 Samuel ini Silo itu tempat pusat ibadah. Belum ada dulu seperti yang dibangun oleh anaknya Daud, yaitu Salomo. Jadi pusat ibadah ada di Silo. Dan ini lokasi Hana berdoa itu di Silo. Di sini juga Samuel dibesarkan, saudara. Nah, saya mau menunjukkan di sini ada keunggulan kitab 1 Samuel. Ini menunjukkan perempuan, yaitu Hana adalah pembuka sejarah baru. Bergeser dari kepemimpinan karismatik ke kepemimpinan institusional yang memperkenalkan tema kenaikan dan kejatuhan pemimpin. Inilah pondasi teologi kerajaan Israel ada di kitab Samuel ini. Saudara, kita akan membahas dahsyatnya doa seorang perempuan yang bernama Hana dan bagaimana panggilan seorang anak Samuel. Bagaimana kejatuhan seorang raja yang tidak diproses, Saul, dan bagaimana orang yang diremehkan tidak diperhitungkan, Tuhan perhitungkan seperti Daud. Allah berdaulat, kedaulatan Allah luar biasa. Ketaatan sangat menentukan. Jadi, kalau kita lihat, ini ditulis di masa transisi Israel dari zaman hakim-hakim menuju raja pertama. Israel mengalami kekacauan rohani. Orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Samuel menjadi nabi transisi, jembatan antara keos rohani menuju kebangkitan rohani bangsa. Tahu saudara, di tengah kebobrokan nasional, Tuhan memakai seorang perempuan. Karena itu saya mau katakan Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Saudara, dia memakai perempuan yang nampaknya tidak berdaya, dihina, makan Anda, siapapun Anda perempuan terutama, yang tidak diperhitungkan. Tuhan suka memakai orang-orang yang demikian sebagai kandidat alatnya. Ia dipakai jadi saluran rencana pemulihan bangsa. Kita mulai mengupas ayat per ayat. Ayat 1, Elkana disebut. Dia dari suku Lewi, tinggal di Efraim. Jadi, meski tidak tinggal di Yerusalem, dia setia beribadah. Ini kesetiaan rumah tangga. Tahukah Anda, itu akan menjadi titik awal pemulihan rohani. Rumah tangga yang beribadah, walaupun tidak lekang dengan namanya tantangan dan masalah, tapi akan sangat kuat ketika badai menerpa. Dan itu akan selalu menjadi pemulihan rohani. Elkana ini, saya bicara budaya, karena Hana tidak punya anak, maka sah-sah poligami, tapi kekristenan menolak poligami. Elkana tidak sabar, dia punya Penina yang akhirnya punya anak secara biologis. Tahukah Anda pada saat itu mandul itu aib, aib, aib tidak diberkati. Saya sudah mengatakan Tuhan sedang membawa kita untuk tidak cepat menghakimi siapapun. Karena ternyata orang-orang yang dianggap aib Tuhan pakai sebagai alat luar biasa. Poligami pada saat itu biasa karena tekanan sosial. Saudara, tahukah Anda Tuhan memulai karya besar justru di tempat yang terasa tidak mungkin tidak dihargai. Di ayat 3, Elkana selalu datang ke Silo menyembah Tuhan. Di sini bertemu dengan Hofni Pineas. Ini imam yang fasik. Jadi tidak semua imam itu benar, saudara. Situasi rohaninya rusak ya. Dan ini sebenarnya ibadah sejati tidak ditentukan oleh kondisi pemimpin rohani, tetapi hati penyembah. Jadi saya mau katakan mungkin Anda punya pemimpin yang salah, tapi kalau hati Anda benar, Tuhan tetap menerima penyembahan Anda. Pemimpin-pemimpin yang salah, dia akan berurusan lebih tajam dengan Tuhan. Ya, jadi Elkana, dia memberi persembahan terbaik pada Hana, karena yang dia cintai sebenarnya Hana, bukan Penina. Tapi karena dia mandul, maka dia seakan diremehkan. Bukan sama Elkana, sama Penina. Ya, makanya jangan ada poligami. Wanita bersaing di situ. Tidak ada jalan keluar di situ. Bohong itu poligami. Bohong. Itu semua perselingkuhan. Itu merendahkan perempuan. Itu menyakiti perempuan. Bohong itu jalan keluar. Itu kegatalan. Tidak bisa menguasai diri. Ya, tidak ada poligami. Tidak benar itu poligami. Makan itu poligami jalan keluar. Bukan. Itu justru mengundang jalannya setan. Ya. Gue marah-marah ya. Poligami, poligami. Siapa sih yang mau berbagi? Tidak ada. Tuhan mencintai perempuan. Enak aja perempuan-perempuan harus ngalah, 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 ngalah. Tidak ada. Makanya kekristenan menolak poligami. Ya. Saudara, jadi
Tuhan mengatur panggung bagi pekerjaan besar lewat kesulitan Hana. Saudara, orang yang sulit jangan cepat lu bilang apes, gue nggak mau sama dia, dia sulit, tidak diberkati. Oh, Anda nanti gigit jari ketika Tuhan memulihkan keadaannya. Orang benar kadang justru banyak ujian hidupnya. Dia sering disalah mengerti, dibilang aib, ya seperti Hana. Dia baik tapi mandul. Jadi yang mandul belum tentu dosa. Tapi itu sering Tuhan izinkan untuk menunjukkan kuasa ilahinya. Makanya hati-hati lu, yang mulutnya setajam silet, menghakimi wanita cepat banget. Oh, nanti Anda gigit jari. Ya, kemandulan Hana bukan hukuman, tapi panggilan. Saudara, Penina, ya ini kalau poligami, ya saling sakit menyakiti perempuannya sebenarnya. Dia menyakiti, memprovokasi Hana sehingga Hana nangis sedih. Ini perempuan mandul sering dipermalukan sama yang nggak mandul, saudara. Tapi hati-hati lu ya, yang mempermalukan nanti lu gigit jari. Penina ini alat tekanan, ini yang paling menekan Hana. Makanya nggak benar itu poligami. Tertekan perempuan yang dipoligami, tertekan dia dibandingin terus. Terimalah dia padanya. Emang lu siapa sih mempoligami? Udah hebat kali lu jadi pria. Hah? Gak tau bersyukur lu, sisa-sisa lu kasih sama istri pertama. Dari nol ditemani istri pertama. Nih gue kenapa jadi marah-marah ya saudara. Baik, kita balik lagi ke ayat 8. Elkana berkata, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak bagimu? Elkana mencoba menghibur, tapi ini pret ya saudara ya. Kalau lu memang sayang, terimalah. Kalaupun lagi hamil, sabarlah, berdoalah. Nah saudara, ada pergumulan yang hanya bisa dimengerti Tuhan. Bahkan suami yang mencintai kita nggak ngerti. Padahal yang menyakiti kita ini sebenarnya suami kita ini yang poligami. Itu yang paling menyakitkan sebenarnya, saudara. Lalu ayat 9-10, Hana bangkit dari mejanya, dia berdoa. Saudara, ini yang kita tiru. Ketika kau diremehkan. Ketika hatiku telah disakiti. Ajarku mengampuni. Saudara, saya lupa lagunya, saudara. Tapi inilah perbedaan. Wanita kuat. Wanita yang saat dia diremehkan, saat hatinya sakit, dia berdoa. Dia tidak perlu curhat sana sini, dia tidak perlu kepahitan. Dia menangis dan membawa tangisannya dengan jujur. Anda boleh menangis. Kita semua boleh menangis. Dia mengerti bahasa tetesan air mata Tuhan. Jangan nangis kok sama suami orang. Kalau lu punya masalah sama suamimu, jangan nangis sama suami orang. Jangan ngadu sama suami orang. Nangis dulu sama Tuhan. Datang dulu sama Tuhan. Baru sama mamamu, sama bapakmu. Jangan duluan sama mamamu, bapakmu. Duluan sama Tuhan. Supaya kau punya kekuatan. Kekuatan yang baru. Mungkin Tuhan tidak langsung jawab. Karena doa bukan untuk mengubah situasi. Tapi lebih dulu mengubah hati kita selaras dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Jadi dia membuat keputusan rohani. Disinilah awal dari kesembuhan rohani. Saat kita bangkit dan kita berdoa. Lalu di ayat 11 dia bernazar. Saudara, ini begitu murni. Dia butuh anak, dia malah bernazar mempersembahkan anak ini. Ingat ini. Ini kuncinya ketika kita memberi dengan tulus. Bukan lagi untukku, tapi untuk Tuhan. Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Hana tidak berdoa untuk status, harga diri atau melawan Penina. Dia berdoa dalam visi Tuhan, bukan ego pribadi. Doa yang menyentuh hati Tuhan. Ini doa yang sejalan dengan rencananya. Dan Eli melihat Hana berdoa tanpa suara dan menyangka dia mabuk. Saudara, doa yang bersuara keras umum dilakukan. Doa tanpa suara sering dianggap aneh. Saudara, ini menunjukkan ketumpulan rohani iman pada saat itu. Jadi, generasi yang imamnya tumpul, Tuhan akan membangkitkan seseorang untuk memulihkan altar doa. Di ayat 15-16, Hana bersaksi di hadapan Eli, aku mencurahkan isi hatiku. Saudara, Anda mau berdoa sebagaimanapun, mau nangis, Tuhan tidak pernah mengatur-ngatur harus pakai ini ya, harus pakai ini ya, harus begini ya, enggak. Dia suka orang yang jujur dengan isi hatinya dan motivasinya yang tulus. Inilah definisi doa paling murni. Bukan ritual, tapi penuangan jiwa. Saudara, di ayat 17-18 Eli berkata, Tuhan mengabulkan permohonanmu. Hana pulang dan dia tidak muram lagi. Mungkin dia belum melihat dia hamil. Makanya doa itu bukan mengubah situasi, tapi lebih dulu mengubah hati kita selaras dengan Tuhan. Iman itu bekerja sebelum mujizat
terjadi. Itulah iman, percaya sebelum melihat. Perubahan wajah Hana ini sudah mendahului perubahan rahimnya, saudara. Dan di ayat 19 sampai 20, Tuhan ingat Hana. Kata Ibrani Zakar, mengingat, bertindak, mengandung dan melahirkan Samuel. Mujizat bukan dimulai dari rahim, tapi altar doa. Samuel berarti diminta dari Tuhan. Kalau kita bahas dari ayat 21 sampai 23, saudara. Elkana pergi mempersembahkan korban, tetapi Hana tinggal menyapi anaknya sebelum menyerahkan kepada Tuhan. Imam bukan hanya berdoa, tapi bertanggung jawab merawat apa yang Tuhan lahirkan. Di ayat 24 sampai 28, Hana menggenapi nazarnya dan dia mempersembahkan Samuel kepada Tuhan seumur hidup. Hana tidak menarik kembali apa yang sudah dia serahkan. Samuel dibesarkan di lingkungan imam yang fasik. Mungkin Anda berada di kepemimpinan atau otoritas yang bocor yang salah. Tapi saya mau katakan, Anda akan tetap dipelihara Tuhan. Tetaplah murni di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Jadi di sini di akhir pasal ini kita tahu Tuhan memakai siapapun. Bahkan sangat sering orang-orang yang diremehkan. Terutama perempuan yang diremehkan untuk melahirkan nabi yang mengubah bangsa. Jadi ada 3 pesan yang mau saya bawa. Dicatat, saudara. Jangan lupa. Pertama, Tuhan bekerja dari tempat yang tidak mungkin. Kata manusia tidak mungkin, betul. Tapi Tuhan sering bekerja di situ. Makanya semua wanita signifikan mandul. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan otoritas kedaulatannya. Hana, dia memulai tahun sebagai perempuan yang dipermalukan, diremehkan. Tapi akhirnya dia mengakhiri sebagai ibu nabi besar. Nggak tanggung-tanggung, Tuhan kasih lagi. Ketika dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, Tuhan balas berkali lipat ganda. Saudara, awal yang kelam itu bukan akhir yang gelap. Tuhan seringkali menciptakan terobosan dari ketidakmungkinan. Kalau situasinya tidak mungkin, bawa pada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Makanya Tuhan sering mengizinkan orang-orang pilihannya justru diremehkan karena dianggap mandul, dianggap begini karena Tuhan mau menunjukkan bahwa dia menembus segala sesuatu, dia berdaulat atas segala sesuatu. Itu pesan yang pertama, Tuhan bekerja dari tempat yang tidak mungkin. Dan semakin tidak mungkin bawa itu pada Tuhan, semakin besar kuasa Tuhan. Nyata. Yang kedua, doa yang menembus langit adalah doa yang menyerahkan segalanya. Saya ulang, doa yang menembus langit adalah doa yang menyerahkan segalanya. Bukan untuk aku, untuk aku, untuk aku. Tapi berserah penuh untuk kemuliaan Tuhan. Hana tidak berdoa untuk membalas penina, jangan membalas, jangan kepahitan. Tapi genapi rencana Tuhan, Allah yang terbesar. Engkau terlebih besar, Yesus terlebih besar buat jiwaku, buat jiwaku. Tuhan, biarkan dia bangkit dari air mata dan datang ke altar doa. Biarkan Tuhan memurnikan motivasi doa kita. Bukan untuk aku, untuk aku, untuk aku. Tapi ubah itu seperti saat si istri pertamanya Yakub, Lea. Dia tidak lagi hanya mementingkan, tidak fokus pada dirinya. Tapi mulai kali ini aku akan bersyukur. Itulah nama anaknya Yehuda. Tuhan senang saat kita nggak peduli lagi apa kata dunia. Yang kita pedulikan Tuhan. Fokusku padamu, kau mau berkati atau tidak. Aku tetap mengatakan kau baik, fokusku kepadamu. Di situ Tuhan, wow, tersentuh ketika kita tidak lagi fokus pada diri kita, tapi fokus pada Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Ketika murni, wow, lebih dari yang dapat kita doakan dan pikirkan Tuhan sediakan. Saudara, yang kedua, doa yang menembus langit, doa yang berserah, yang menyerahkan segalanya. Dan imam, yang ketiga, imam boleh salah, pemimpinmu boleh salah. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Maka cross check dengan Tuhan, cross check dengan Tuhan. Eli salah menilai Hana,
Tapi Tuhan tahu, mungkin kau disalah mengerti sama pemimpinmu sendiri. Bawa itu pada Tuhan. Saya sering sekali disalah mengerti, rambut saya pirang aja udah salah disalah mengerti, saudara. Padahal memang saya cocoknya pirang, saudara, nggak cocok hitam. Beda banget saya kalau hitam. Udah pernah saya hitamin, semuanya protes, saudara. Saya rambut pirang aja jadi pendeta, saudara. Ada aja mulut-mulut netizen yang, wah, jahat gitu ya, saudara. Di depan saya dibilang, iya aku suka gayamu. Aku suka ini mulutnya ini, pendeta juga ini, pendeta perempuan yang iri dengki, ya kan? Nggak saya bilang semua pendeta itu baik, saudara. Itu kembali kepada hatinya, ya. Dia bilang, aku suka gayamu, tapi sama orang saya. Diomonginnya rambut saya. Dia bilang, ini nggak cocok jadi pendeta, nggak pantas itu jadi pendeta. Rambutnya pirang. Padahal dia nggak pantas jadi pendeta, saudara. Dan gitu mulutnya sombong lagi. Ku pendetakan kau. Kayak dia yang mempendetakan orang, saudara. Yang menabiskan itu Tuhan. Soal pendeta itu, layak atau tidak ditentukan oleh manusia. Itu tidak ada yang layak kita jadi pendeta. Saya bilang sama kamu, kalau kamu dengar kok bahasa saya bertobat, kamu jadi pendeta. Ngomongnya tinggi, ngomongnya besar dan banyak bohong. Padahal pendeta. Ku pendetakan kau siapa mempendetakan orang? Dan kau siapa menganggap dia pantas atau tidak pantas jadi pendeta? Kau juga bukan siapa-siapa. Kadang begini nih orang-orang yang mulutnya besar, saudara. Ih, saya melihatnya, ih, ini orang yang saya syukur aja berteman sama lu, ya, karena kita nggak boleh bedain orang. Tapi kadang orang-orang yang begini sombongnya minta ampun, saudara. Bukan apa-apa. Sombong pendeta itu bukan untuk kita sombongkan. Pendeta itu jubah itu untuk jubah pelayanan, ya saudara. Bukan untuk nampak gengsi hebat jadi pendeta, bukan. Tuntutannya besar. Dan kalau kau merasa kau pantas jadi pendeta, orang lain nggak pantas jadi pendeta, itu menunjukkan kau lebih tidak pantas jadi pendeta. Karena kita tidak ada yang pantas, kita tidak ada yang layak kalau bukan karena Tuhan yang memantaskan. Maka mulutmu yang sombong itu, ku pendetakan kau, ku pendetakan, bertobatlah kau. Apalagi nggak jelas juga yang kau layani. Kau mau melayani perutmu, cari uang, tidak murni. Ya, bertobat kau kalau kau dengar sekarang itu ya. Tidak ada kita yang layak jadi pendeta. Jadi jangan pernah kau menghakimi pendeta orang. "Oh, rambutnya itu." Maka dia tidak layak jadi pendeta. Bukan karena pirang atau tidak pirang, saudara ya. Mau hitam juga rambutmu, terus kau berjubah-jubah, tapi hatimu busuk, kau lebih tidak layak jadi pendeta. Dan layak atau tidak layaknya kita, itu Tuhan yang melayakkan. Tidak ada kita yang layak. Semua karena anugerah. Kalau kau bilang, ku pendetakan, kamulah yang paling tidak pantas jadi pendeta. Bertobatlah kamu. Kalau kau dengar sekarang, bertobat. Kalau kau tahu juga orangnya siapa yang suka ngomong kayak gitu, suruh dia bertobat ya. Aduh, gue kok semangat banget gitu ya saudara ya. Kita cepat sekali menghakimi orang. Dari penampilan, kalau saya sudah kenyang dengan penghakiman. Rambut saya pirang aja, langsung saya dihakimi sebagaimana kayak nggak layak gitu saudara. Padahal dia lebih tidak layak. Tidak ada memang kita yang layak. Yang layak melayakkan kita adalah Tuhan. Kasih karunia, saudara ya. Oke, back to the Bible, back to the topic. Jadi imam boleh salah, pemimpinmu juga boleh salah. Jangan kok dia pendeta, dia jemaat, belum tentu pendetamu yang benar. Jemaat yang salah tidak, belum tentu. Kadang malah banyak pendeta yang salah. Apalagi kalau dia merasa posisinya diancam. Wah, banyak kali siasat busuknya. Apalagi kalau niat dia, banyak saya mau katakan pendeta yang motivasinya uang, uang, uang. Makan itu uang. Justru semakin motivasimu uang, Tuhan akan semakin membuatmu tidak pernah dipromosikan, ya. Makanya jangan cari uang. Ah, ini pelayanan di penjara nggak ada uang, ini kesini nggak ada uang, ini nggak bisa ku jalan, ini jemaatnya tidak ada uang. Nggak usah kamu karena uang. Tapi juga jangan kau mengerjai pendeta yang tulus. Wah, saya sering kali dikerjai pendeta yang tulus. Oh, ini malah suka ngasih uang. Nggak usah kita kasih uangnya. Kita poya-poyakan untuk kita hura-hura. Ada yang begitu. Pendeta dikurangi. Karena pendetanya dari dalam, saudara. Padahal uangnya banyak, pendetanya juga nyumbang. Kadang kita lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Saudara, caramu menghormati Tuhan adalah dengan caramu juga menghormati yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, bukan berarti pendeta harus diagungkan, tidak. Tapi jangan keterlaluan. Uang untuk hura-hura, untuk door prize ada 5 juta. Pendeta kok kasih 500, awalnya 1 juta. Berdosa kau begitu.
Padahal banyak sisa uang 3 juta. Saudara, pendetanya salah apa? Karena orang dalam, dia tulus kau manfaatkan. Dia tulus, biasa dia orang kaya, sudah kaya. Kasih aja 500, dia nyumbang 1 juta. Rasain itu pendeta. Gak usah kita hormati. Dia melayani firman. Kita buat juga jadi parhobas. Tidak usah kita hargai. Karena dia masih muda. Bukan dari HKBP, bukan dari GKI, bukan dari gereja kita. Tapi manfaatkan apa yang bisa kau manfaatkan. Saya bilang, kamu memanfaatkan ketulusan pendeta yang tulus, yang sudah baik. Yang jahat kau kasih-kasih uang karena kau mau cari aman. Tapi kau memanfaatkan ketulusan pendeta yang dia tidak pernah mengapakan. Ya saya mau katakan kamu yang sial. Kamu yang tersedot. Pendeta yang tulus akan terus diberkati Tuhan berlimpah. Tapi saya perlu mengatakan kebenaran. Kamu yang suka memanfaatkan ketulusan pendeta, ya, justru kamu yang akan tersedot berkatnya sial. Karena sih yang pertama bukan uangmu, saudara ya. Apalagi dananya untuk hura-hura. Begitulah kamu menghormati pembawa firman. Saudara, begitulah kamu menghormati Tuhan. Kalau kamu nggak tahu menghormati orang dalam, tapi mau menghormati orang luar, emang salah apa pendeta jadi orang dalam sama orang luar? Dia kan sekolah. Emang kamu bayar sekolahnya? Hah? Itu artinya kamu memanfaatkan. Kalau kamu dengar ini atau kamu yang mendengar ini tahu maksud saya, bertobat kamu, bertobat. Supaya kesialan tidak mengikutimu. Saya sebagai hamba Tuhan sedang menyatakan. Saya juga menyatakan kepada semua pendeta, tetaplah tulus. Walaupun kadang ketulusan kita, kemurnian kita dimanfaatkan orang. Dia bisa beri tapi dia cuma mau memanfaatkan. Ada juga orang begini, dibaikin, dia cuma mau memanfaatkan, saudara. Bukan gak ada dananya, dananya dia buat lebih parah untuk hura-hura. Tahukah Anda, door prize itu hura-hura. Yang benar itu, perhatikan janda-janda miskin. Di hari Natal lah kita bisa mengucapkan selamat atau memberi mereka penghargaan pada para pembicara, kepada para janda. Masih juga kau mau apa ini ya? Apa yang bisa kita manfaatkan ya? Sial kau, kalau nggak percaya, sial kau nanti. Justru karena aku mengasihimu, maka aku tegur. Jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang. Orang yang dimanfaatkan itu saya bilang, kamu juga jangan kepahitan. Saya tahu rasanya. Tapi tetaplah baik, tapi tegas. Supaya orang yang memanfaatkanmu itu nggak sial. Karena kita itulah, makanya saya tegur sekarang. Saya tegur. Tapi tetaplah tulus, tetaplah murni. Dan jangan pernah kau memanfaatkan ketulusan pendeta yang tulus. Apalagi kau fitnah dia, udah dia tulus, kau fitnah pula lagi. Aduh banyak kali lah dosamu. Dia akan sangat diberkati Tuhan. Tapi supaya kau juga diberkati, bertobatlah kau. Maaf, jadinya ini. Oke, back to the Bible, saudara. Ya, jadi saya intinya dari rahim yang tertutup, Tuhan membuka jalan bagi masa depan bangsa. Ketika dunia salah menilai, Tuhan tetap mendengarkan. Mujizat dimulai bukan dari rahim, tapi dari altar doa. Ya, dari rahim yang tertutup. Jangan cepat kau menjadi, itu mandul dia. Itu apa mulut-mulut orang Batak ini mulai. Wanita-wanita Batak cepet kali mengjudge seorang. Rambutnya pirang, depan kita beda, belakang kita beda. Saya mau katakan, kadang Tuhan justru memakai yang nampaknya aib sebagai panggung kuasa ilahi. Mungkin wanita, Anda yang mendengar ini, Anda sering diremehkan karena Anda mandul. Saya mau katakan bahwa itu pada Tuhan. Tuhan suka mengubah aib jadi anugerah. Dan mulut-mulut yang suka netizen, cepat kalau kau tajam menghakimi, nanti kau gigit jari. Jadi jangan cepat menghakimi orang hanya karena dia mandul. Karena mujizat dimulai bukan dari rahim, tapi dari altar doa. Mau dia mandul, Tuhan bisa pakai itu sebagai kuasa panggung kuasa ilahi. Saudara, Tuhan bekerja di tempat yang tidak mungkin. Dia senang sekali. Dari rahim yang tertutup, Tuhan membuka jalan. Jadi pemimpinmu bisa salah, tapi ketulusan hatimu tetap dihargai Tuhan. Dan jangan ikut-ikutan salah. Dari rahim yang tertutup Tuhan membuka jalan bagi masa depan. Ketika dunia salah menilai, Tuhan tetap mendengarkan. Ya, mujizat itu dimulai bukan dari rahim, tapi dari altar doa. Dari altar doa. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun, saudara. Tadi sudah saya katakan, Tuhan bekerja di tempat yang paling tidak mungkin. Anda ada di titik terendah, mungkin diremehkan karena mandul, disalah mengerti, saya mau katakan bahwa pada Tuhan. Tuhan tidak butuh awal yang baik, tapi dia pasti akan menciptakan akhir yang baik, yang dahsyat.
Tahun yang dimulai dengan air mata justru akan diubah Tuhan dengan sorak-sorai. Rahim yang tertutup Anda mandul. Tuhan selalu punya cara membuka jalan bagi yang berserah padanya. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Ya saudara, seperti Hana, doanya lah yang mengalahkan mulut-mulut netizen. Doa yang menembus langit adalah doa yang berserah. Bukan lagi fokus pada kita, tapi kemuliaan nama Tuhan. Doa yang Tuhan dengar adalah doa yang motivasinya murni. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Saudara, doa yang paling kuat adalah doa yang disertai penyerahan total, saudara. Tahun baru bukan hanya minta yang baru, tapi menyerahkan yang lama. Mujizat tidak dimulai dari rahim, tapi dari altar doa. Imam boleh salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Saudara, pemimpinmu bisa salah, tapi Tuhan yang tidak pernah salah. Makanya jangan kau sikit-sikit cuma bergantung apa kata pemimpin, tapi apa kata firman. Jangan biarkan juga salah paham manusia menggagalkan perjalanan imanmu. Jangan kau kepahitan. Justru orang benar sering disalah mengerti. Saya tahu rasanya sering disalah mengerti. Rambut saya saja udah sering disalah mengerti, saudara. Fokuskan pada Tuhan. Kalau lihat manusia kecewa, apalagi lihat penilaian manusia kecewa. Nah, tahun baru adalah saat hidup kita menurut suara Tuhan, bukan suara manusia. Lebih takut pada Tuhan, bukan manusia. Saat dunia pun salah menilaimu, percayalah bahwa itu pada Tuhan. Tuhan tetap mendengarkan. Demikian firman Tuhan dan saya mau tutup dengan satu pantun sebelum kita berdoa dari kisah Hana. Ke bait Silo Hana melangkah. Dengan hati hancur, bibir bergetar. Jika hatimu penuh doa dan pasrah, Tuhan mengingat dan tangannya akan bekerja besar. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau seperti Hana. Doa kami yang berserah penuh dan fokus padamu yang akan menembus langit. Ampuni kami kalau fokus kami hanya kepada kami. Ampuni kami kalau kami mengasihani diri karena mungkin kami diremehkan. Kami tahu seperti Hana yang dianggap remeh. Seperti Daud kau suka menjadikan kandidat-kandidat yang diremehkan sebagai panggung kuasamu. Aku berdoa saat ini siapapun wanita yang saat ini sedang menantikan anak. Angkat tanganmu aku percaya. Atau kau punya istri, kau ya suami yang mendengar, angkat tanganmu saat ini. Terobosan akan terjadi. Kerinduanmu akan punya anak. Aku berdoa saat ini. Setiap perempuan yang bertahun-tahun mendoakan anak. Saat ini terjadi terobosan. Tahun depan kau sudah melahirkan anak yang akan Tuhan pakai. Dahsyat untuk kemuliaan namanya. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Doa Hana seperti Hana terjadi padamu. Mungkin yang berdoa bukan harus yang menanti ini. Bila Anda tahu ini doa buat istri Anda, menantu Anda, ipar Anda, berdoa buat dia. Imanmu juga akan menyelamatkan. Aku berdoa saat ini Tuhan, buat semua orang yang diremehkan. Karena mungkin dianggap mandul aib. Tuhan kau mengubah aib jadi anugerah. Aku berdoa dalam nama Yesus yang merindukan keturunan saat ini. Tahun depan sudah melahirkan anak yang benar-benar Tuhan pakai dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Terbukalah rahim yang mandul dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat, Tuhan suka bekerja di tempat yang tidak mungkin. Tuhan nyatakan itu atas anak-anakmu saat ini. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Baik, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati siapapun Anda yang mendengar. Anda bisa menyaksikan rekaman ulangnya di YouTube saya. Baik, saya sahabat dulu teman-teman yang di YouTube. Priscilla Das Channel Empower Woman Ministry. Oke, kita jumpa lagi. Ada ribuan, puluhan ribu. Wow, Tuhan memberkati semua sobat yang di YouTube. Tuhan memberkati. Bye.